Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. الحمد لله الذي هدى المتقين بالصراط المستقيم وفضلهم بالفوز العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا أفضل المرسلين. اللهم فصل على محمد ذي القلب الحليم وآله المحبوبين وأصحابه الممدوحين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فيا عباد الله أيها الحاضرون، أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون ونجى المطيعون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: فصل لربك وانحر. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، Allahu Akbar, walillahil hamd. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, sedang salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang selalu istimewa di setiap momen Idul Adha. Bukan hanya sekedar kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala mulai hari pertama bulan Dzulhijjah sampai pada hari ke-10 setidaknya, atau kemudian kita sempurnakan sampai hari ke-13-nya. Bukan hanya sekedar kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala berkurban, bukan hanya sekedar diminta untuk menunaikan salat 2 rakaat sebagai sunnahnya, tapi kita juga diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar menteladani kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang kelak perjalanan kehidupannya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ataupun petunjuk berkehidupan yang diturunkan melalui sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang kita lestarikan dan kita ibadahi sampai saat ini. Dari sekian banyak keteladanan yang diberikan, yang diwariskan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada kita, kita bisa belajar menteladani beliau dalam konteks kehidupan berkeluarga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala keluarga, sebagai pribadi, sekaligus sebagai contoh berkehidupan sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam menyadari betul bahwa dirinya adalah seorang nabi, bahkan khalilullah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim alaihi salatu wassalam menjadi hamba yang terdekat dengannya. Bahkan ketika kita membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim misalnya, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ditempatkan di tempat yang sangat mulia dalam peristiwa Isra Mi'raj, ditempatkan di langit yang ke-7, dekat dengan Sidratul Muntaha. Saking istimewanya, saking dekatnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan kemuliaan ini tidak menghentikan beliau untuk kemudian belajar
dan kemudian terus belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya terkoneksi dirinya, terkoneksi kepribadiannya, kehidupannya dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, perjalanan kehidupannya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Perjalanan spiritualnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surah Al-An'am. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin falamma ra'a asy-syamsa bazigha falamma ra'a al-qamara bazigha qala hadha rabbi falamma afala qala la uhib falamma afala قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون قال هذا ربي فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan inni wajjahtu wajhi alladhi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Perjalanan intelektual Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengenal Allah, mengilmui Allah, memunculkan atau menghadirkan kekuatan spiritual, menggunakan ilmu untuk kemudian mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengamati sekitarnya, melihat sehingga ketika muncul gemintang di waktu malam, beliau mengatakan, inikah yang kemudian disembah oleh kaumku? Maka beliau mengatakan, inikah Tuhanku? Akan tetapi tatkala gemintang itu kemudian pudar, bahkan kemudian hilang dan datangnya siang, maka Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan, gemintang itu bukanlah Tuhan. Tidak mungkin Tuhan itu hilang. Tidak mungkin Tuhan itu tidak punya kekuatan. Mungkinkah Tuhan itu lebih lemah dari makhluk yang lainnya? Maka kemudian Ibrahim alaihissalatu wassalam melihat rembulan. Rembulan yang sinarnya begitu indah, menghiasi gelapnya malam, pun tenggelam, terbenam karena hadirnya siang. Atau bahkan ketika terhalang dengan sesuatu membuatnya tidak nampak, maka Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan rembulan pun tidak layak untuk menyandang status sebagai Tuhan. Pun ketika lihat mentari, matahari yang begitu gagah, begitu perkasa, begitu besar, menerangi, memberikan kehangatan, memberikan kehidupan pada jagat raya, pun tenggelam dengan munculnya malam dan hadir kembali ketika munculnya siang. Sehingga Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam menyimpulkan bahwa silih bergantinya malam dan siang, timbul tenggelamnya matahari dan rembulan, matahari dan rembulan, pasti ada yang mengaturnya, pasti ada yang menggerakkannya. Maka ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam merenungkan dengan kejernihan akalnya, mengamati sekitarnya, kemudian tidak mungkin sesuatu itu terjadi kecuali ada yang kekuatan yang lebih dahsyat. Tidak mungkin sesuatu itu terjadi kecuali ada kekuatan yang luar biasa yang kemudian menggerakkannya, mengaturnya dengan sedemikian rupa. Maka di ujung pencariannya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam sampai pada satu kesimpulan bahwa yang menggerakkan, yang mengatur kehidupan alam semesta dengan sedemikian rupa itu, sampai pada menentukan kehidupan manusia secara pribadi, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Inilah yang kemudian kita baca di setiap salat kita bawa di setiap salat kita. Ini pula yang kemudian kita
baca setelah melakukan penyembelihan. Ini pula yang dibaca oleh orang yang telah melakukan lontaran jumrah, menghadapkan kiblat ke wajahnya, menghadapkan wajah ke kiblat dengan mengatakan, inni wajjahtu wajhi alladhi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Perjalanan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perjalanan ini memberikan kesan kepada kita bahwa ada satu titik, harus ada waktu untuk kemudian kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan kita terlalu sibuk dengan aktivitas, pergi gelap, pulang larut malam, beraktivitas mencari kehidupan dunia. Bahkan ironisnya, ada yang orang bahkan keluar menuntut ilmu, akan tetapi tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup tapi tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup tapi tidak kenal siapa yang menghidupkan, tapi sadar suatu saat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menginginkan surga, menginginkan husnul khatimah, tapi tidak kenal penciptanya. Maka perjalanan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam memberikan kesan yang mendalam kepada kita. Mesti ada waktu untuk mengenal Allah. Sesibuk-sibuknya kita mesti kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini adalah hamba, dan suatu saat pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gunakan anugerah akal yang telah Allah berikan kepada kita setidaknya untuk kemudian mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ada waktu untuk mengetahui bahwa la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika la ilaha illallah kita ucapkan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, berfirman dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Mesti punya ilmu untuk meyakinkan atau untuk menguatkan, mengokohkan keyakinan kita akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita kemudian bersyahadat, mengucapkan la ilaha illallah, tapi syahadat kita itu, la ilaha illallahnya kita itu tergadai dengan kehidupan dunia, tergadai karena faktor ekonomi, tergadai karena faktor pekerjaan, tergadai karena faktor yang lainnya, dan sebagainya karena kita miskin terhadap la ilaha illallah, karena kita tidak mengilmui tentang la ilaha illallah. Karenanya Nabi SAW pernah bersabda, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada orang yang paginya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar iman, akan tetapi sorenya dia kafir. Ataupun sebaliknya, sorenya dia beriman, akan tetapi paginya hilang la ilaha illallahnya. Akan tetapi sadar suatu saat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemudian mengharapkan surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terkadang status kita meningkat karena sebuah pernikahan, menjadi seorang suami, menjadi kepala keluarga. Khatib ingin menyampaikan, Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam begitu perhatian kepada istrinya. Betapa harmonis kehidupan rumah tangga yang dibangunnya, bukan tanpa masalah. Karena kehidupan keluarga, kehidupan rumah tangga mesti akan menghadirkan persoalan-persoalan. Persoalan itu Allah turunkan, permasalahan itu Allah turunkan supaya manusia belajar dari masalah itu, mengambil hikmahnya, meningkatkan kualitas kehidupannya. Jika tidak pernah ada masalah, jika tidak pernah ada persoalan, maka tidak akan pernah ada kata sabar. Tidak akan pernah kita belajar dari persoalan-persoalan itu. Kita tidak akan pernah belajar dari anak-anak, dari pasangan kita, istri kita, suami kita. Mungkin ada ketidaksenangan, mungkin menjengkelkan, tapi dari itu kita punya pengalaman baru, punya kekuatan, menampilkan kualitas diri yang terbaik.
Bukankah orang yang hebat ilmunya, yang bagus ilmunya harus diuji terlebih dahulu? Begitu pula dalam berkehidupan, orang yang ingin hebat kehidupannya, meningkat kehidupannya, hebat dalam berkeluarga, harus diuji terlebih dahulu. Tidak akan pernah luput dari ujian. Maka perjalanan kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ini memberikan kesan yang mendalam kepada kita. Ketika sudah berkeluarga, mesti harus saling menguatkan, mesti harus saling mendorong antara suami dengan istri, anak dengan orang tuanya, orang tua dengan anaknya. Karenanya keluarga di dalam Islam dinamakan al-ailah. Berasal dari kata al-aul yang artinya mendorong, menguatkan, saling menopang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ikhwan yang fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir, sesibuk-sibuknya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam sebagai seorang ayah yang kemudian mencari nafkah, menjadi nabi dan rasul sebagai utusan Allah yang diwajibkan kemudian untuk berdakwah, hebatnya beliau tidak pernah meninggalkan perhatiannya kepada anak-anaknya, bahkan selalu memperhatikan tumbuh kembangnya. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam berdakwah di Palestina. Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam tumbuh dan besar di kota Makkah, bahkan dibawa sejak lahir, bahkan ketika masih bayi dalam kondisi merah, dibawa, diantarkan, kemudian ditinggalkan di kota Makkah. Hal ini kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ibrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Yang paling menarik adalah sesibuk-sibuknya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau masih menyempatkan diri untuk melihat tumbuh kembang Ismail alaihi salatu wassalam. Bagaimana keadaannya, dengan siapa dia berkawan, dengan siapa dia berteman, bahkan ketika hendak menikah, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam memperhatikan siapa pasangan hidupnya. Maka yang terjadi adalah ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam setiap pergerakannya, terutama ketika berada di Makkah, selalu ada timbal balik dari anaknya Ismail untuk kemudian memperhatikan keadaan orang tuanya. Maka ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala meninggikan bangunan Ka'bah, sebagaimana yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa idz yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam menginjakkan kaki pertamanya yang kita sebut dengan maqam Ibrahim, maka Ismail alaihi salatu wassalam datang dari sisi yang lain membawa batu, seakan hendak mengatakan, wahai ayahku, izinkan aku membantu. Batu dalam bahasa Arab diartikan hajar. Jika disusun dalam satu bangunan, dalam satu bentuk bangunan dinamakan hijr. Jika dibentuk menjadi satu ruangan namanya hujrah. Maka diabadikan dari sisi datangnya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam membantu ayahnya itu dinamakan hijr Ismail. Tapi poinnya adalah bagaimana seorang anak yang bahkan belum balik, masih kecil, melihat orang tuanya ada beban pekerjaan, tergerak ingin kemudian membantu orang tuanya. Mustahil ada seorang anak yang tergerak hatinya atau tergerak hatinya untuk membantu orang tuanya, manakala orang tuanya tidak pernah memberikan perhatian yang luar biasa kepada anaknya. Sekali lagi, mustahil ada seorang anak mau kemudian tergerak hatinya memperhatikan, membantu orang tuanya, manakala orang tuanya tidak pernah memberikan perhatian yang luar biasa kepada anaknya. Ini poin yang sangat besar. Maka di dalam Al-Quran selalu kita jumpai kisah antara orang tua, ayah dengan anaknya, anak dengan ayahnya. Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam dengan Ya'qub alaihi salam, Luqman dengan anaknya, Ibrahim dengan Ismail anaknya. Selalu anak dan ayahnya,
ayah dengan anaknya. Tidak pernah kita jumpai ibu dengan anaknya. Kenapa? Karena ibu memang tugasnya di rumah mendidik dan membesarkan anaknya. Sementara ayah, seorang suami, dia harus keluar beraktivitas, mencari kehidupan dunia. Akan tetapi sesibuk-sibuknya seorang ayah kemudian mencari kehidupan dunia di luar, jangan sampai melalaikan kehidupannya, jangan sampai lalai terhadap tumbuh kembang anaknya, tidak tahu perkembangannya, tidak tahu keadaannya, sehingga anak mencari perhatian dari luar yang kemudian berpotensi untuk merusaknya, berpotensi untuk menjerumuskannya, berpotensi untuk membuatnya melakukan pelanggaran syariat. Karena sesungguhnya para hadirin rahimani wa rahimakumullah, perilaku yang menyimpang, perilaku yang tidak wajar, melanggar syariat, sejujurnya bukan hanya karena harta haram yang kita bawa pulang ke rumah, akan tetapi kurangnya perhatian yang kita berikan kepada anak-anak. Sekali lagi, perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak bukan hanya karena harta haram yang kita bawa pulang ke rumah, akan tetapi kurangnya perhatian yang kita berikan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, saking indahnya, saking bagusnya, saking eratnya hubungan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang kemudian menghasilkan kekuatan emosional yang luar biasa, kepercayaan yang luar biasa, hingga ketika tiba waktunya, ketika tiba perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Ismail alaihi salatu wassalam, apa kata Ismail? Ismail dengan tegas mengatakan, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajuduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku yang sangat aku sayangi, duhai ayahku yang sangat aku hormati, kerjakan sekarang juga, karena sudah pasti ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, engkau akan mendapatkanku nanti menjadi bagian dari orang yang sabar. Kisah singkatnya, ketika hendak disembelih, Nabiullah Ismail diganti dengan seekor kibas atau domba yang sangat besar. Akan tetapi para jamaah, ada kisah yang menarik di balik peristiwa itu. Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam ketika hendak disembelih menyampaikan 3 permintaan kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Permintaan yang pertama, beliau mengatakan, wahai ayahku, kencangkan ikatanku sehingga nanti aku tidak meronta ketika hendak disembelih, yang membuat engkau merasa iba, merasa tidak ikhlas, atau bahkan kemudian tidak jadi menyembelihku. Kemudian yang kedua, permintaan Ismail alaihi salatu wassalam, duhai ayahku, lepaskan baju terluarku dan lipatkan dengan rapi, kemudian berikan kepada ibuku sebagai hadiah terindah dari putra satu-satunya yang sangat mencintainya. Kemudian yang ketiga, permintaan Ismail alaihi salatu wassalam, duhai ayahku, jangan lupa tajamkan pisaunya sehingga mempercepat penyembelihanku, sehingga aku tidak merasakan sakit yang berlebihan yang membuat engkau merasa iba, yang membuat engkau merasa tidak ikhlas, bahkan kemudian tidak jadi menyembelihku. Para hadirin, inilah kemudian yang menjadi sunnah di dalam berkorban, menajamkan, mengikat dengan tidak menyakiti, memeriksa tubuh hewan kurban sehingga jelas kepemilikannya, sehingga jelas status kepemilikannya. Ini semua adalah pelajaran dari kisah Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Poin terbesarnya adalah, apakah ada anak yang mau rela berkorban untuk kedua orang tuanya? Adakah anak yang kemudian berani berkorban untuk kedua orang tuanya? Anak kita sakit, anak-anak sakit berat, sakit parah misalnya, orang tua bisa mengatakan, ya Allah, cukup saja saya, atau ya Allah, jangan biarkan anak saya merasakan sakitnya, biarkan saya saja yang merasakan sakitnya, bahkan kemudian darahnya dikeluarkan, ginjalnya mungkin juga didonorkan, bahkan kalau perlu bertukar nyawa. Itu orang tua kepada anaknya. Tapi anak sekarang tumbuh dewasa, besar,
Bisa kita lihat bagaimana sebesar apa perhatiannya kepada kedua orang tuanya. Betapa banyak anak kemudian menitipkan orang tuanya di tempat-tempat yang tidak layak. Di panti jompo misalnya, betapa banyak anak yang enggan membiayai kehidupan orang tuanya, betapa banyak anak yang enggan memperhatikan kedua orang tuanya. Maka dari titik ini kita bisa melihat para jamaah bahwa jika ada seorang anak yang kemudian enggan memperhatikan orang tuanya, bahkan tidak peduli, tidak mau memperhatikan kedua orang tuanya, jangan dulu salahkan mereka. Karena bisa jadi kita sebagai orang tua yang belum optimal memperhatikan anak-anak kita. Pun sebaliknya, ketika orang tua sudah optimal melakukan tugasnya, memperhatikan anak-anaknya dengan baik, harus ada kesadaran dari diri anak yang membuat dirinya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan baktinya kepada kedua orang tuanya. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin, demikian khutbah singkat yang semoga bisa kita renungi, karenanya setelah hari ini ada 3 hari untuk kemudian kita bisa merenung, meningkatkan kualitas kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenali Allah, kenali orang yang ada di sekitar kita, kenali diri kita. Maka dengan itu kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, akrab dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan itulah esensi daripada kurban. Kurban bukan hanya sekedar penyembelihan, kurban bentuk superlatif dari kalimat qaruba, sighah mubalaghah dari kalimat qaruba yang artinya adalah semakin dekat, semakin baik, semakin terhubung. Jadi ketika kita sudah merenungkan dan menyadari itu semua, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dengan keluarga kita, semakin dekat dengan tetangga kita, semakin akrab dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan itulah hikmah besar yang kita bisa dapatkan, sehingga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari perbuatan yang buruk, dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Semoga salat kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah kurban kita 3 hari mendatang Allah terima menjadi sesembahan kita yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم على نعمه ويزدكم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.